Dari Aulia fans Gus Ivan nomor 1 ini. Masya Allah ya. Gus pernah nggak mengalami tertekan dengan komentar di netizen? Cara mengatasinya bagaimana, Gus? Iya, komentar dari netizen. Sebelum saya jadi saya itu sebelum ada di titik ini, saya itu mempersiapkan diri dan hati saya. Kira-kira saya sudah siap nggak untuk menghadapi segala fenomena yang atau sesuatu yang akan datang kepada saya di kemudian hari. Ketika saya sudah siap, maka saya harus siap untuk mungkin menerima yang baik dan yang buruk, konsekuensinya apa. Sehingga kalau misalnya saya sudah siap, maka komentar apapun tidak akan berimpact atau tidak akan berdampak kepada diri saya sedikit pun. Dan itu yang saya lakukan. Jangan mungkin saya ya belajar dari teman-teman saya sebelumnya, dari Laura Hussein dan kemudian Gus Azmi, bagaimana cara mereka itu menyiapkan mental mereka, kemudian cara mereka menyikapi fans-fans atau menyikapi para netizen, itu saya ambil dulu, kemudian saya terapkan sehingga itu sangat-sangat berjalan baik untuk diri saya, untuk tidak kemakan atau untuk tidak terpengaruh dari komenan-komenan para netizen, sehingga itu membuat diri saya lebih tough, membuat diri saya lebih strong lagi, bahwasanya kita tidak bisa menginginkan semua orang itu untuk mencintai saya. Itu adalah pikiran yang sangat-sangat bodoh ketika kita sudah mulai mempunyai popularitas tapi kita menginginkan semua orang untuk mencintai saya. Sehingga rubahlah persepsi atau mindset seperti itu. Semua kegiatan atau semua aktivitas yang kita lakukan itu mempunyai konsekuensi. Ketika kita melakukan dalam bidang influencer atau kita berjalan dalam sosial media, tentu saja konsekuensinya adalah ada orang yang suka, ada orang yang membenci, ada orang yang menasehati, ada orang yang mencaci. Itu semua tergantung dari hati kita, bagaimana cara menyikapi mereka semua. Kalau misalnya kita pun tidak ingin menyikapi, itu sah-sah saja karena kita mempunyai otoritas dalam akun kita mempunyai otoritas penuh dalam diri kita, sehingga kita bisa memilih apakah kita ingin menyikapi secara elegan atau kita ingin menyikapinya secara murahan. Itu saja saran dari saya. Ya, itu bisa jadi kritikan nggak sih, Gus? Bisa jadi. Saya sangat menerima kritikan karena itu bisa jadi apa yang tidak bisa saya lihat dari diri saya. Contohnya seperti ini, Justin Bieber atau Zayn Malik atau Lionel Messi, Cristiano Ronaldo itu adalah orang-orang yang sangat-sangat hebat dalam bidangnya. Tapi kita tidak tahu mereka semua itu mempunyai pelatih, mereka semua mempunyai orang yang terus-terusan untuk meningkatkan kualitas dari mereka semua. Padahal kita tidak diragukan lagi bahwasanya skill mereka dalam bidangnya sangat-sangat hebat. Lalu untuk apa mereka masih membutuhkan pelatih? Karena kita membutuhkan mata yang tidak bisa melihat dalam diri kita sendiri. Kita harus membutuhkan mata orang lain untuk melihat kekurangan dari diri kita sendiri. Tidak terlepas dari saya sendiri. Saya tidak bisa melihat kekurangan. Maka dari itu saya membutuhkan kritikan dari teman-teman untuk melihat apa yang salah dan apa yang kurang dari saya. Sehingga itu akan membuat saya jadikan untuk motivasi untuk menjadi lebih baik lagi. Bukannya saya menganggap kritikan itu sebagai cemoohan yang nggak jelas. Itu balik lagi tergantung dari perspektif ya, atau sudut pandang dari teman-teman sekalian. Gitu.